Shalom. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dengan temanya adalah nama dari satu orang tokoh Alkitab, yakni Marta. Dan teks kita dari Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas 10 38 sampai ayat 42. Semua ayat yang saya pakai nanti sudah disediakan di slide, saudara boleh perhatikan di sini supaya cepat. Lukas 10 38 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Dan sementara Marta sibuk melayani dia, Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara, kalau ada satu keluarga yang dekat dengan Yesus, itu adalah keluarga dari Betania. Keluarga dari Betania ini adalah bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Dan tidak banyak di dalam Alkitab kita melihat Tuhan Yesus mempunyai hubungan dengan satu keluarga. Atau boleh dikatakan ini merupakan satu-satunya keluarga yang dicatat di dalam kitab suci, di mana Yesus begitu akrab, begitu mengasihi mereka. Coba lihat Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini 3 orang bersaudara tinggal di Betania. Tuhan Yesus dikatakan begitu mengasihi mereka. Dan Alkitab mencatat 3 kali Yesus berurusan dengan keluarga ini. Urusan pertama Yesus dengan keluarga ini adalah pada waktu yang sudah kita baca. Marta mengundang Yesus makan di rumahnya. Urusan kedua kita akan baca itu di dalam Yohanes pasal 11 ketika Lazarus mati. Dan lalu diberitahu pada Yesus, Yesus datang membangkitkan dia setelah 4 hari dalam kubur. Dan urusan ketiga adalah di Yohanes pasal 12 ketika Yesus sebelum Paskah berkunjung ke sana, Maria mempersembahkan minyak narwastu murni di kaki Yesus. Jadi keluarga ini 3 kali berurusan dengan Yesus. Dan ini yang teks yang kita baca ini adalah urusan pertama mereka dengan Yesus. Kisah ini cukup terkenal. Dikatakan Marta menerima Yesus di rumahnya. Dia sibuk mempersiapkan makan di dapur. Marta saudaranya dengar firman Tuhan dari Yesus. Marta protes, tapi Yesus membela Maria. Nah, hari ini saya akan mengajak kita untuk bicara soal Marta. Khotbah saya ini 2 poin ya. Tapi kalau waktu tidak memungkinkan saya stop di poin 1 saja. Ya, kalau supaya saudara-saudara bisa kerja. Nah, Marta, ada yang nama Marta di sini? Adakah? Nah, apa artinya Marta? Marta ini nama orang Yahudi, tapi sebenarnya asal katanya tuh dari bahasa Aramaik. Ingat, saudara, Alkitab kita tuh ditulis dalam 3 bahasa. Perjanjian lama secara umum dalam bahasa Hebrew atau Ibrani, perjanjian baru secara umum dalam bahasa Yunani, tapi ada bahasa Aramaik. Itu sisipan-sisipan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebagian kitab Esra ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagiannya bahasa Aram. Istilah-istilah dalam perjanjian baru itu dari bahasa Aram. Misalnya talitakum, efata, itu adalah istilah-istilah dalam bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah bahasa yang masih dipakai di Syria sekarang, dan itu adalah bahasa ibu Yesus. Selama Yesus hidup di dunia, bahasanya hari-hari itu adalah bahasa Aram. Sekalipun nanti waktu para rasul, para penulis kitab suci menulis perjanjian baru, mereka menulisnya dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Tapi percakapan hari-hari itu adalah dalam bahasa Aram. Jadi bahasa Aram itu menjadi bahasa yang umum pada waktu itu.
Nah, saudara-saudara, misalnya pada waktu Yesus pergi ke Bait Allah dan dia lihat pedagang-pedagang merpati, lalu juga penukar-penukar uang, dia membolak-balik meja-meja penukar uang. Kata-kata membalik meja itu dalam bahasa Arabnya adalah bangkaruta. Jadi kalau meja pedagang terbalik itu disebut bangkaruta. Mengapa saudara? Dari kata bangkaruta inilah turun bahasa Indonesia bangkrut. Nah, jadi kalau ada orang jualan di meja, mejanya dibalik, jualannya habis semua, namanya bangkrut. Tapi karena orang Indonesia biasa tidak jual di meja tapi jual di tikar, maka kalau gulung tikar disebut bangkrut. Nah, itu kan dari bahasa Arab. Nah, nama Marta ini adalah nama dalam bahasa Arab. Itu adalah bentuk feminin, bentuk perempuannya. Sedangkan bentuk maskulinnya itu adalah Mar. Kalau laki-laki berarti Mar. Perempuan Marta. Itu sama seperti kita ya. Perempuan Antonia. Laki-laki Antonius. Begitu kan? Ya, Agustina, Agustinus. Nah, Marta. Nah, apa artinya Mar? Mar ini bahasa Ibrani yang artinya tuan. Jadi, misalnya kalau kita pergi ke dokter, tulis resep Tuan Esra itu Mar Esra, begitu. Nah, dari kata Mar ini lalu akhirnya diturunkanlah kata Maranatha. Itu bahasa Arab. Maka Maranatha itu artinya Tuhan kami datanglah. Itu Maranatha. Jadi kalau Mar itu artinya Tuan atau Tuhan, maka Marta bentuk femininnya adalah apa? Bentuk feminin dari Tuan apa? Nyonya. Jadi Marta itu artinya nyonya. Sama dengan Mar artinya Tuan. Ada Marta di sini? Nah, jadi kalau kita bilang Nyonya Marta, itu sudah double. Itu namanya nyonya-nyonya. Nah, ini sekedar pengetahuan saja bagi kita. Dan ada banyak hal bisa dibicarakan di sini. Tapi hari ini saya mengajak kita belajar dari Marta. Poin pertama saya akan bicara tentang hal yang positif dari Marta. Nanti poin kedua negatif. Tapi kalau waktu kita tidak cukup, ya sudah kita belajar yang positif saja. Kapan-kapan baru yang negatifnya. Ya. Nah, hal yang pertama adalah yang positif dari Marta. Coba lihat ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saudara-saudara, kata menerima di sini bukan berarti Yesuslah yang berinisiatif masuk ke rumah itu. Tapi di rumah itulah mereka yang berinisiatif mengundang Yesus. Dan dengan kata lain di sini dikatakan boleh dianggap Marta mengundang Yesus datang atau mampir ke rumahnya. Dan undangan dari Marta ini jelas bukan undangan mampir biasa. Ini kelihatannya suatu undangan resmi. Karena ada jamuan makan yang cukup besar. Dan ini dibuktikan dengan Marta begitu sibuk menjamu Yesus. Bahwa dia melakukan sebuah jamuan yang besar untuk Yesus. Dan murid-muridnya menunjukkan bahwa ada pengorbanan di dalam diri Marta ini. Bayangkan. Untuk memberi makan 13 orang dewasa. Itu pasti butuh cost yang cukup. Yesus dan murid-muridnya. Dan saudara-saudara, di sini kita melihat satu hal yang positif bagi Marta. Dia mau berkorban bagi Tuhan Yesus. Dia mau rugi bagi Tuhan Yesus. Tapi pertanyaan kita adalah, mengapa Marta mau lakukan itu? Mengapa dia mau berkorban? Mengapa dia mau keluar duit untuk mengundang Yesus dalam jamuan tersebut? Kelihatannya dia pasti pernah mendengar Yesus sebelumnya. Dia pernah dapat informasi, dia pernah dengar tentang pelayanan Yesus sebelumnya. Dan karenanya dia begitu kagum pada Yesus, dia begitu bersimpati pada Yesus. Begitu Yesus lewat kampungnya, dia berikan undangan jamuan makan. Dan ini menunjukkan kalau ini benar, dia mendengar tentang Yesus, dia sudah dapat berita, dapat kabar, dia mungkin saja dengar pengajaran Yesus. Yesus datang, dia undang. Ini mungkin sekali menunjukkan satu penghormatan yang besar kepada Yesus. Saya kasih kutipan dari Matthew Henry. Henry bilang begini, di sini kita melihat hormat yang diberikan kepada Yesus Tuhan kita. Dan ini patut dipuji. Sebab kita mempunyai alasan untuk beranggapan bahwa hormat ini bukan untuk pamer.
melainkan semata-mata menyatakan niat baik Marta kepadanya dengan mempersiapkan sambutan seperti ini. Perhatikan, orang-orang yang benar-benar mengasihi Kristus akan berpikir bahwa sungguh baik untuk memberikan segalanya demi kehormatannya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti berpikir bagaimana caranya menghormati Tuhan. Menghormati dengan berbagai macam cara. Tapi di sini Marta menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan melalui sebuah jamuan untuk Yesus. Juga saudara, dapat dikatakan apa yang dilakukan Marta ini sebagai bentuk dukungan pelayanannya kepada grup pelayanannya Yesus. Yesus berkeliling memberitakan Injil, beritakan kerajaan Allah. Sebagaimana dikatakan ayat 1 dalam perjalanan pemberitaan Injil. Dan hal positif dari Marta, Marta tahu rombongan Yesus yang melayani akan lewat. Dan karenanya sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan Yesus ini, dia mau membuat jamuan untuk Yesus. Dia tidak pelit, dia tidak merasa rugi. Bahkan ada adalah sebuah penghormatan bagi dia kalau dia bisa melayani Yesus. Ketika Lady Di mau menikah, dipilihlah panitia memilih siapa artis di dunia ini yang akan nyanyi di acara pernikahannya Lady Di. Dan saudara, sejumlah artis diseleksi, akhirnya masuklah yang keluar sebagai keputusan panitia adalah seorang artis dari Australia yang akan menyanyi dalam pernikahan megah dari Lady Di. Setelah disetujui, panitia bicara dengan artis dari Australia ini, berapa biaya yang mesti kami keluarkan untuk bayar Anda nyanyi di pernikahan Lady Di. Dia bilang apa? Dia bilang bayar? Tidak usah bayar. Kenapa? Bahwa dari semua artis di seluruh dunia, saya yang dipilih untuk nyanyi, itu penghormatan bagi saya. Saya tidak perlu bayar. Bagi dia kalau dia bisa nyanyi di depan orang banyak demi Lady Di, itu penghormatan. Jadi seandainya ada kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan, itu sebenarnya adalah penghormatan. Tapi kebanyakan banyak orang tidak anggap itu penghormatan. Banyak orang anggap itu beban. Disuruh melayani, disuruh melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu menjadi beban besar bagi dia. Di satu dermaga ada kapal mau sandar. Ada kapal mau sandar begini, tapi karena jarak dengan jembatan dermaga agak jauh, kapal tidak bisa mendekat, terpaksa dikasih tangga, satu kayu. Masing-masing orang mesti keluar turun dari kapal dengan agak begini-begini sampai lolos. Saudara-saudara, satu ibu jalan di papan itu bawa bayinya. Kaget dia, tiba-tiba satu goncangan dia kaget, anak bayinya jatuh. Begitu anak bayinya jatuh, dia minta tolong. Tidak ada orang yang tolong. Dia tolong. Tiba-tiba piur, satu orang terjun masuk ke dalam laut. Lalu dia berusaha sedemikian rupa menyelamatkan anak bayi itu. Sampai akhirnya dia lolos, naik ke darat, bawa anak bayi itu. Semua orang di situ luar biasa, kamu pahlawan, hebat. Mengapa kamu bisa berani itu? Dia marah, dia bilang, siapa yang berani? Sekarang saya tanya, tadi di dermaga, siapa yang dorong saya masuk? Jadi rupanya bukan dia hebat dan kepengen tolong, tidak. Dia juga lagi nonton begini, tiba-tiba ada yang dorong dia masuk. Nah, daripada sudah terdorong masuk, sekalianlah tolong anak itu. Tapi dia sebenarnya tidak punya niat, hanya karena didorong-dorong, akhirnya sudah. Bukankah banyak orang begitu? Dari hati mereka sebenarnya tidak kepengen melayani, tapi karena didorong-dorong, akhirnya mau juga. Hatinya sebenarnya tidak kepengen ikut ibadah, tapi karena didorong-dorong, akhirnya ikut juga. Ya, banyak orang kita seperti itu. Padahal sebenarnya melayani Tuhan itu sebuah kehormatan bagi kita. Banyak orang melayani Tuhan bukan anggap sebagai sebuah kehormatan, malah pakai untuk cari keuntungan. Berapa banyak gereja yang masuk pengadilan gara-gara korupsi. Pendeta terbesar, pendeta dari gereja terbesar, dianggap gereja terbesar di dunia ada di Korea Selatan, yaitu Full Gospel Church, yang pendetanya adalah David Yonggi Cho. Dianggap gereja terbesar di dunia sejak dari zamannya rasul-rasul sampai ini hari. Dia gereja terbesar di dunia, ada di Korea. Tapi pendetanya masuk penjara. Karena apa? Karena korupsi uang jemaat. Saudara bisa baca di internet seperti itu.
Melayani Tuhan itu sebenarnya satu penghormatan. Dan Marta, ingat bahwa Marta itu seorang perempuan. Pada masa itu, pada zaman itu, kebudayaan timur pada waktu itu bersifat paternalistik, di mana laki-laki selalu diutamakan dari perempuan. Kalau ada kasus, misalnya kasus sidang pengadilan, satu kasus dan perempuan adalah saksi mata, saudara-saudara, kesaksian perempuan tidak bisa didengar di pengadilan. Itu hukum pada waktu itu. Hanya kesaksian laki-laki yang bisa dengar, kesaksian perempuan tidak dihitung. Menariknya, pada waktu Yesus bangkit, justru saksi mata pertama adalah Maria Magdalena, yaitu perempuan. Tapi pada waktu itu perempuan tidak bisa dianggap sebagai saksi mata. Di bait Allah, saudara, jangan harap laki bisa duduk sama rata dengan perempuan. Tidak, perempuan dikasih ruang khusus sendiri di pojok. Itu di bait Allah, namanya ruang perempuan. Itu di bait Allah seperti itu, dipisahkan. Perempuan begitu direndahkan, dianggap sebagai warga kelas 2. Nah, karena itu saudara, perempuan tidak bisa bersaksi, dianggap kesaksian perempuan tidak bisa dipercaya. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus Paulus bilang begini, perempuan-perempuan aku larang bicara dalam pertemuan jemaat. Kalau ada apa-apa, mau tanya apa-apa, tanya suami di rumah. Pernah baca itu tidak? Itu ada di 1 Korintus tuh. Ya. Nah, ada pendeta-pendeta yang kurang belajar dengan baik. Mereka ambil itu ayat dan sekarang larang, tidak boleh ada pendeta perempuan di gerejanya. Jangankan pendeta, majelis perempuan juga tidak boleh. Bahkan perempuan berdoa di gereja pun tidak boleh. Ada satu gereja di Kupang, saya khotbah. Waktu saya khotbah, setelah itu saya bilang, menutup firman Tuhan hari ini saya minta Ibu Nelci pimpin doa. Tunggu, dia tidak berdoa. Saya kira suara kurang kuat, saya minta Ibu Nelci untuk berdoa. Dia tidak berdoa juga. Akhirnya saya yang berdoa. Habis kebaktian datang, Pak, minta maaf Pak, di gereja kami perempuan dilarang bicara dalam pertemuan jemaat. Loh, kenapa? 1 Korintus. Lah masalahnya pada waktu itu memang perempuan direndahkan. Tapi apakah zaman sekarang perempuan direndahkan? Kan tidak. Tuhan Yesus sendiri sudah menebus dan mengatakan di dalam Tuhan tidak ada laki, tidak ada perempuan. Ini mereka pakai budaya timur di sana. Nah, tapi pada waktu itu memang perempuan tidak bisa. Karena itu, mengapa? Orang pernah bertanya pada saya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan Yesus ini pilih rasul-rasul, semuanya 12 orang, semuanya perempuan, laki-laki, kenapa tidak ada perempuan? Ya masalahnya kalau pilih perempuan, siapa mau dengar? Waktu itu kesaksian perempuan dianggap tidak bisa dipercaya. Nah, Marta seorang perempuan, seandainya Marta bisa khotbah pun, atau bantu Yesus beritakan Injil, tidak ada orang mau percaya dia. Ini konteks pada waktu itu. Jadi, kalau memang tidak ada orang mau dengar seorang perempuan pada waktu itu, lalu Maria atau Marta, dia tidak putus asa. Dia punya cara mendukung Yesus, yaitu dengan apa yang dia bisa lakukan. Tindakan Marta seperti perempuan-perempuan di Lukas 8. Lihat Lukas 8, 2 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, dan ada banyak orang lagi, ayat 3, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan tidak boleh khotbah, tidak boleh bersaksi pada waktu itu. Dan karena itu mereka bisa mendukung pelayanan Yesus dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Nah, Marta kelihatannya menuruti atau modelnya seperti perempuan-perempuan ini. Dia mungkin tidak bisa khotbah. Kalau bisa khotbah pun tidak boleh khotbah. Tapi itu tidak membuat dia bisa stop melayani Tuhan. Dia bisa mendukung pekerjaan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara dia sendiri. Yaitu dengan dia mengundang Yesus, memberikan jamuan, memberikan support kepada grup Yesus di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Semua orang Kristen. Pekerjaan pelayanan Tuhan tidak pernah diberikan hanya untuk pendeta, hanya untuk penginjil, tidak. Tapi semua orang Kristen. Kalau kita sudah pernah merasakan kasih Tuhan, kita mesti melayani Tuhan. Itu panggilan untuk semua orang. Nah, saudara-saudara, tapi bukankah tidak kita semua mempunyai kapasitas untuk berkhotbah, untuk beritakan Injil, untuk ceramah, untuk seminar, atau kampanye-kampanye penginjilan? Ya, kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda.
Tidak semua kita bisa berkhotbah, tidak kita semua bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Saya ini kadang-kadang lihat ada KKR, kesembuhan ilahi. Pendeta-pendeta kalau khotbah, doa orang sakit, sembuh. Saya juga tahu ada banyak yang omong kosong sih. Tapi ada juga yang betul. Berkhotbah, lalu datang orang sakit berdoa, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Ada juga orang yang dikasih karunia, kalau doa-doa begitu dapat penglihatan, tutup mata begitu dia lihat apakah. Lalu saya satu hari saya rasa, waduh, enak juga ya kalau doa bisa lihat-lihat sesuatu. Pas mau ujian, tutup mata, Tuhan sudah kasih tunjuk, lingkar ini, enak juga. Kalau barang hilang, berdoa tutup mata, tahu ada di laci sana. Kalau ada orang sakit, berdoa dalam nama Yesus sembuh. Tapi saya tidak bisa begitu. Saya cuma bisa khotbah, bisa ngajar, bisa beritakan Injil. Coba saya minta, siapa tahu Tuhan mau kasih saya sembuhkan orang atau doa dapat penglihatan. Saya minta pada Tuhan. Saya puasa, doa puasa. Saya puasa 1 bulan. Setelah puasa 1 bulan selesai, saya yakin sekarang Tuhan akan kasih aku. Saya tutup mata, Tuhan akan kasih lihat banyak perkara, banyak rahasia. Kalau saya doa orang sakit, pasti sembuh. Selesai itu saya mulai doa. Begitu saya doa, tutup mata saudara, gelap. Saya dengar ada bunyi-bunyi, saya intip begini, kucing lewat. Ternyata kucing lewat, saya tidak bisa lihat. Ada orang sakit. Waktu saya pelayanan, ada orang sakit. Wah, saya doakan dia, saya yakin dia sembuh. Hari Minggu berikut lagi saya kunjungi dia, bawa sebuah buku. Maukah engkau sembuh? Begitu saya sampai muka rumah, maukah engkau sembuh? Teng sudah berdiri, dia sudah mati kemarin. Akhirnya saya putuskan, sudahlah. Dan setelah itu banyak orang yang saya doakan mati. Tuhan tidak jawab doa. Tuhan tidak mau kasih saya karunia itu. Ada orang diberi karunia dalam nama Yesus sembuh. Tapi saya diberi karunia untuk mempercepat orang menghadap Tuhan. Ya, saya hitung-hitung. Kalau saya doa orang mati, saya biasa hitung. Sudah 17. Nah, saudara-saudara. Artinya maksud saya begini. Kita mempunyai kemampuan dan karunia yang berbeda. Tapi itu tidak boleh menghalangi kita di dalam melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Ada satu bapak, dia menghadiri satu kebaktian misi. Lalu misionaris berkhotbah, semua mesti ambil bagian dalam pelayanan. Tapi bapak tua ini dulu dia bilang, saya ini cuma tukang sol sepatu, khotbah tidak bisa, menyanyi tidak bisa. Jangankan menyanyi, tepuk tangan saya orang bilang fals. Apa lagi? Tapi setelah itu dia pikir, dia bilang begini, saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Apa? Dia pergi cari satu anak muda. Setelah dia bicara banyak dengan anak muda ini, dia tanya anak muda ini, apakah kamu mau jadi seorang hamba Tuhan? Mau sekolah teologi? Anak ini, ya. Kalau begitu, kamu nanti masuk sekolah teologi, bapak yang biayai. Akhirnya dia kirimlah ini anak sekolah teologi. Dia bayar uang sekolah pakai uang sol sepatu. Dan dia sol sepatu itu dari hasilnya dia sisihkan tiap hari untuk biayai kuliahnya anak muda ini. Sampai anak muda ini akhirnya diwisuda. Lalu ditabis menjadi pendeta. Pada waktu ditabis menjadi pendeta, bapak tua ini hadir dan dia berkata, "Nak, bapak sudah tolong kamu sampai jadi pendeta. Sekarang kamu akan naik mimbar dan berkhotbah. Tapi bapak sendiri sampai mati mungkin tidak pernah bisa naik mimbar dan berkhotbah. Tapi bapak kepengen kalau kamu naik mimbar, bapak juga ikut naik. Ikut naik bagaimana? Begini, ini sepatu yang bapak jahit sendiri. Bapak minta tiap kali kamu naik mimbar, pakai ini sepatu. Waktu kamu naik mimbar, bapak tahu bapak juga ikut naik mimbar. Waktu kamu berkhotbah, bapak tahu bapak juga ikut berkhotbah. Waktu kamu memenangkan jiwa, bapak tahu bapak juga turut memenangkan jiwa. Kalau sepatu ini robek, datanglah, bapak akan perbaiki dan naiklah mimbar
pakai sepatu Bapak. Ini orang tidak bisa berkhotbah, tapi dia kepengen naik mimbar juga lewat sepatunya. Berarti dia terlibat di dalam pelayanan dengan apa yang ada pada dia. Jangan tunggu sampai kita semua menjadi jago, menjadi pengkhotbah jago baru melayani Tuhan, atau bisa nyanyi baik baru ikut jadi terlibat pekerjaan Tuhan. Tidak. Kita bisa lakukan apapun dengan apa yang ada pada kita. Waktu saya masih melayani di Kediri, saya khotbah tentang pelayanan. Ada satu ibu juga yang sama, Pak, saya mau melayani, tapi melayani apa? Ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Terus saya tanya ibu, apakah ibu bisa senyum? Bisa Bapak, coba ibu senyum. Dia senyum, nah senyum bagus sekali. Nah karena ibu kelihatannya senyumnya bagus, saya minta kebaktian kita kan jam 7. Setiap hari Minggu 6:30 ibu sudah ada di gereja. Tugas ibu adalah setiap jemaat datang salami mereka dan beri senyum yang terbaik. Ingat, kalau ada jemaat saja baru ibu senyum. Kalau tidak ada ibu jangan senyum. Nah dia begitu sukacita, 6:30 pagi sudah parkir di situ saudara. Dan tiap jemaat datang dia ini, akhirnya kita bilang bikin warta jemaat, kasih dia. Maka dia pegang warta jemaat, tiap jemaat. Jadi dia menjadi penerima tamu sepanjang bertahun-tahun. Setelah itu kerjanya dia hanya itu saja. Tapi dia melayani Tuhan dengan sukacita. Karena itu hal kecil apapun yang kita lakukan, manusia mungkin tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Satu hari Sir William Costa yang memimpin satu paduan musik yang besar sekali. Ada drum, ada piano, band, semua biola, semua lengkap. Musik-musik. Ada harmonika. Nah sekarang semua bunyi bersama-sama. Ketika Sir William Costa memberikan kode, semua musik bunyi sama-sama. Begitu tiup-tiup-tiup, peniup harmonika ini tiup. Dia juga heran. Saya tiup harmonika saya, tapi saya sendiri tidak dengar ini bunyi harmonika. Saking ditutup oleh musik yang banyak, dia tiup sendiri, dia tidak dengar. Akhirnya dia bilang, kalau saya tiup harmonika saya, terus saya sendiri tidak dengar, bagaimana orang lain bisa dengar? Lebih baik saya diam sesaat. Maka dia berhenti tiup harmonikanya. Begitu dia berhenti tiup harmonikanya, Sir William Costa di depan dia, stop! Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Siapa? Dia kaget. Saya sendiri tidak dengar suara harmonikanya. Tapi di telinga pelatih saya, itu jelas. Begitu saya berhenti, mempengaruhi semua. Saudara, pelayanan kita mungkin kecil, tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau itu kita lakukan dengan tulus, itu sangat diingat dan dilihat oleh Tuhan. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata padamu, sesungguhnya dia tidak kehilangan upah daripadanya. Memberi air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upah. Bandingkan dengan Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, dia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi memberi minum air sejuk secangkir untuk seorang pengikut Kristus, Tuhan catat semua. Lah kalau beri air saja Tuhan catat, saudara bayangkan. Kalau traktir dia bakso, Tuhan pasti catat ya. Gitu. Ada orang miskin yang susah, saudara bantu. Tuhan catat. Ada seorang jemaat yang panggil saya, Pak Pendeta, sekarang saya ada uang 1 juta. Saya mau beri, tapi saya tidak tahu beri siapa. Tapi saya tahu Pak Pendeta yang tahu siapa yang butuhkan. Saya serahkan 1 juta. Silakan Pak Pendeta atur, mau kasih siapa. Jadi saya bagi, ada orang sakit saya kasih, ada orang miskin saya kasih ini. Setelah itu saya berikan laporan, ini laporan, nomor HP, silakan konfirmasi kembali. 1 juta selesai diberikan pada orang-orang. Artinya dia tidak bisa berkhotbah, tapi dia bisa melakukan sesuai dengan yang dia bisa. Dan karena itu saudara-saudara, maka lakukan sesuatu yang kecil untuk pekerjaan Tuhan. Saudara tidak kehilangan upah. Matius 10 yang kita baca tadi, konteksnya adalah pemberitaan Injil. Mulai Matius 10 ayat 1, konteksnya pemberitaan Injil. Maka kalau ada orang beritakan Injil, ada orang beritakan firman, ada orang lakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan sesuatu kepada orang itu sama dengan melakukan pada Tuhan. Sekarang lihat ayat 40 dari Matius 10. Barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku. Jadi kalau ada orang beritakan Injil, kita sambut orangnya, itu dianggap sambut Tuhan. Paulus menganiaya orang Kristen. Lalu waktu Tuhan muncul di Paulus, dia bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi menganiaya seorang hamba Tuhan sama dengan menganiaya Tuhan. Menyambut seorang hamba Tuhan sama dengan
menyambut Tuhan. Memberi minum untuk seorang hamba Tuhan sama dengan memberi minum untuk Tuhan. Beri makan Tuhan, hamba Tuhan. Beri makan dengan Tuhan. Matius 25. Tuhan bilang, waktu aku lapar kau beri aku makan. Waktu aku haus kau beri aku minum. Waktu aku telanjang kau beri aku pakaian. Orang-orang benar itu, Tuhan, kapan kau lapar, kapan aku haus? Semua yang engkau lakukan untuk orang-orang kecil ini, engkau lakukan untuk aku. Kalau begitu, jangan tunggu sampai bisa nyanyi bagus, khotbah bisa berapi-api, baru saudara melayani Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan dengan apa yang ada pada saudara. Saudara bisa sisihkan uang saudara untuk mendukung gereja-gereja di kampung yang susah. Gereja di kota uang sudah terlalu banyak. Dan kalau uang terlalu banyak, biasanya pemakaiannya boros. Gereja di kampung kumpul 1 juta susah. Tapi kalau gereja di kota, rapat untuk makan saja bisa 5 juta. Arahkan ke sana. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani sampai di pelosok-pelosok yang tidak pernah dapat gaji. Hanya digaji dengan labu, jagung. Mari kita lakukan semua itu. Itu tidak pernah terlihat oleh manusia. Tapi Tuhan pasti catat. Karena itu kita belajar dari Marta yang positif. Dia tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi dia bisa melakukan hal kecil bagi rombongan Yesus yang pelayanan. Marilah kita semua melayani Tuhan. Tidak usah dengan hal-hal yang muluk. Tapi dengan hal-hal kecil yang ada pada kita. Dan Tuhan pasti memperhitungkan semuanya. Saya kira waktu kita cukup ya. Nanti kapan-kapan baru kita sambung yang negatif lagi. Nah, jadi hari ini kita belajar satu hal saja yang positif dari Marta. Saya ingin menutup khotbah ini dengan satu cerita. Dulu saya melayani di RRI. Khotbah tanya jawab. Tapi saya kurang bijak pada waktu itu. Siapa saja yang tanya apa saja saya jawab. Termasuk orang yang sengaja pancing saya pun saya sikat. Misalnya, apa pandangan Bapak tentang orang itu, pendeta itu? Saya libas. Apa pandangan Bapak tentang Islam? Saya sikat. Apa pandangan Bapak tentang Hindu? Saya babat. Nah, gara-gara itu, maka saya dianggap, wah ini mengacaukan banyak agama ini. Akhirnya saya dipecat dari RRI. Saya sadar, saya tidak bijak waktu itu. Tapi saya kehilangan karena saya bisa memberitakan firman dan seluruh NTT lewat RRI kan bisa dapat. Gara-gara saya tidak bijak, saya kehilangan kesempatan ini. Saya dipecat itu mungkin sekitar tahun 2009 atau 2010. Setelah lewat bertahun-tahun kemudian, tahun yang lalu, saya punya kerinduan lagi untuk bisa siaran lagi di RRI memberkati banyak orang. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Saya cuma beritakan di gereja. Saudara-saudara, saya rindu untuk bisa memberkati banyak orang lagi lewat radio RRI karena jangkauannya paling besar. Ada banyak orang kasih tahu saya mereka rugi karena kehilangan acara itu. Saya selalu tampung pertanyaan. Saya diberhentikan dari RRI itu, stok pertanyaan itu masih 381 pertanyaan yang belum saya jawab. Karena pertanyaan banyak, saya jawabkan 1 jam, 2 jam tidak cukup. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Tapi ada seorang jemaat, dia bilang, Pak, saya akan bantu. Rupanya dia punya hubungan yang baik dengan RRI. RRI juga kelihatannya berhutang budi pada dia. Maka dia yang datang. Dia yang datang lalu dia mulai lobby sana, dia lobby sini, dia lobby sini. Ada orang yang lobby, wah pendeta Israel suruh, wah itu pengacau itu. Ya. Nah itu pengacau tuh dia babat semua. Sudahlah itu yang dulu-dulu kan dia sekarang sudah belajar dari pengalaman. Bla 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 bla. Akhirnya dia memuluskan cara lalu dia bilang, Pak pendeta silakan bertemu dengan kepala RRI untuk bicara. Setelah saya bicara, lalu akhirnya diputuskan saya kembali siaran. Dulu saya siaran bayar, tapi sekarang melalui beliau bilang ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk apa bayar? Jadi berikan saya jamnya. Kalau di daerah-daerah lain masa mereka bisa Al-Quran dari pagi sampai malam? Mengapa di daerah Kristen kita sendiri kok 1 jam saja bayar? Tidak usah. Akhirnya mulai dari tahun lalu saya diberikan kesempatan siaran lagi dari RRI setiap hari Minggu malam untuk memberkati banyak orang. Saya belajar satu hal begini. Orang ini, bapak ini, dia mungkin tidak bisa berkhotbah, tapi dia punya koneksi. Dia memanfaatkan koneksinya sedemikian rupa supaya memasukkan saya. Pada waktu saya dimasukkan ke sana, saya beritakan firman.
begitu banyak orang diberkati. Berarti dia telah terlibat di dalam pelayanan melalui apa yang dia punya, yaitu relasi. Ada orang bisa melayani Tuhan dengan duit. Ada orang bisa melayani pikiran. Ada orang bisa melayani Tuhan dengan hal-hal yang mungkin remeh. Saya sering kerja dengan komputer. Satu orang bilang, "Pak, saya ini tidak bisa melayani Tuhan. Saya hanya jago komputer." Setiap kali Pak punya komputer rusak atau apa, panggil saya kapan sih, saya datang dan perbaiki free. Seorang bapak punya warnet. Dia punya warnet dan dia bilang begini, "Saya mau dukung pekerjaan Tuhan. Saya tahu pekerjaan Pak Isra butuh internet." Dan dia kunci warnetnya dia serahkan pada saya. Kapanpun jam 3 pagi, jam 4 pagi, kalau Pak butuh internet, datang saja ke warnet, buka kunci, hidupkannya begini-begini, pakai sendiri, pulang, bawa. Nah, saya lihat bahwa orang-orang itu bukan melakukan bagi saya, mereka melakukan bagi Tuhan. Sekarang saudara pikirkan, saya ini punya apa ya untuk berguna bagi Tuhan? Boleh tambah sedikit waktu, Pak? Saya mau cerita babi dan sapi. Satu hari babi curhat sama sapi. "Sapi, saya ini sedih." "Kenapa?" "Kenapa ya? Kalau orang marah atau orang emosi, biasa mereka pakai maki, pakai nama saya. Babi lu. Tapi kenapa tidak ada orang bilang sapi lu? Kalau orang berkelahi, wih babi betumbuh lu, tapi tidak bilang, wih sapi betumbuh lu. Kenapa nama saya selalu negatif, tapi kamu sapi kok aman-aman saja?" Sapi bilang begini, "Lu tahu jawabannya?" "Tidak, saya beritahu lu. Saya ini sapi. Saya berguna. Waktu hidup saya berguna. Waktu mati saya berguna. Selama hidup tenaga saya bisa berguna untuk bajak sawah, untuk angkut beban. Waktu hidup saya bisa dipakai untuk urus banyak hal. Pak Tani memanfaatkan tenaga saya untuk banyak pekerjaan. Selama hidup saya berguna. Waktu saya mati, saya menjadi pilihan pertama di pesta-pesta. Sate sapi, sei sapi, dan lain sebagainya. Bahkan kotoran saya pun bermanfaat untuk pupuk dan lain sebagainya. Jadi saya ini hidup bermanfaat, mati bermanfaat. Kalau lu babi, lu selama hidup ini tidak ada manfaat. Lu baru bermanfaat waktu lu mati, yaitu jadi sei babi atau sate babi. Jadi lu itu baru bermanfaat setelah lu mati. Tapi selama hidup, mulai dari lahir sampai mati, lu tidak ada manfaat. Jadi kalau selama hidup kita tidak ada manfaat, kita seperti. Nah karena itu saudara, mari selama kita hidup waktu yang Tuhan kasih ini, mari belajar berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan. Kiranya firman Tuhan belajar dari Marta ini bisa mendorong semangat kita untuk melayani. Bukan hanya dalam orang-orang rohaniwan, tapi semua orang Kristen boleh melayani dengan apa yang ada padanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar dari seorang Marta pada pagi hari ini. Seorang perempuan yang tidak bisa berkhotbah atau tidak boleh berkhotbah. Tapi dia mau mendukung pekerjaan Tuhan dengan mensupport rombongan Yesus. Seperti perempuan-perempuan di dalam kitab suci yang mensupport pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Tuhan, kami sadar bahwa kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Tidak hanya para pendeta, para penginjil, tapi semua kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Kiranya kami hari ini boleh terbuka pikiran bahwa melayani Tuhan ada banyak caranya. Dan kami yang mempunyai banyak hal, waktu, tenaga, talenta, uang, koneksi, atau apapun, kami bisa dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tolong berikan hikmat bagi kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan pagi hari ini, menolong kami di dalam hidup ini supaya hidup kami betul-betul berguna bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.